Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini kembali rebound tapi nggak terlalu kuat dan juga ada profit taking sedikit, tapi sepertinya pas IHSG mendekati all time high-nya kemarin dan hari ini ditutup di harga 7.431. Transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,6 triliun. Langsung saja ke trendnya, IHSG tutupannya di 7.432. Ini perlu hati-hati. Kenapa saya bilang perlu hati-hati? Karena Bapak Ibu lihat itu dia di resisten, bukannya resisten yang pendek-pendek lagi, tapi itu resisten kuat dan resisten all time high. Kalau melihat yang dulu-dulu ya, setiap dia membentuk all time high. Contohnya ini ya, di 2022 all time high nggak lama turun. All time high di 2022 September lama turun. All time high lagi dia di 2024 turun. All time high lagi di Maret turun. Dan sekarang all time high-nya ada potensi turun? Ya pasti. Apalagi mendekati yang biasanya memang di bulan September itu koreksi. Dan Bapak Ibu perhatikan IHSG itu naik 2 minggu dengan V-shape. Pasti ada balasannya, pasti pelan-pelan bisa diiring ya. Yang penting fokus aja ke portfolionya yang sudah profit lebar, dijagain profitnya ya. Kalau pengen berharap sahamnya naik lebih tinggi, sisakan berapa persentase profitnya ya, jangan menyesal. Kenapa menyesal? Ya biasanya sudah profit 10% gara-gara berharap profit 15% atau lebih. Terus sahamnya turun sisa 5% profitnya, nggak mau TP. Kenapa? Dia merasa rugi karena harusnya saya TP-nya ya. Tahu gitu di waktu persentase profit 10%. Dibawa turun sisa 3%, dia nggak rela lagi TP. Berharap ya udahlah 5% aja nanti. Kalau ke 5% saya TP. Harapannya seperti itu. Nanti dia rebound lagi ke 5%, muncul lagi harapan. Jangan siapa tahu ke 10%. Habis itu dari 5% dia turun lagi ke 3%. Turun lagi BP. Tidak jadi jual dan malah kemungkinan langsung floating loss. Itu sering gak terjadi. Pasti Bapak Ibu juga mengalami ya. Ya itu memang mengganggu psikologis ya. Harusnya kita bersyukur, berapapun bersyukur. Ya. Jangan menyesal, jangan tahu gitu ya. Yang floating profit yang nggak pasti, yang 10% tadi ya udah biarin, itu kan nggak pasti. Yang pasti ini 5%. Daripada Bapak Ibu simpan uang di bank dan ini dapat seminggu atau sebulan 5%, bungkus. Jangan nyesal gara-gara nggak ambil untung yang waktu 10%. Jangan seperti itu kalau menurut saya lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya lebih seperti itu ya silahkan, nggak ada salah. Cuman ya resikonya dibawa balik BP, bahkan bisa floating loss. Itu ya. Untuk IHSG kalau saya lihat agak rawan sih minggu depan. Kalau dilihat time frame weekly-nya memang masih bagus. Cuman ya itu. Alangkah bagusnya kalau dia ada koreksi ke 7.350-an. Spek buy situ nanti. Saham-saham yang ada di bawah. Tapi ya IHSG di pucuk seperti ini pasti ada aja saham-saham yang bisa ditradingkan. Seperti hari ini masuk di 2 saham. Ya Inco dan SMDR. SMDR-nya kencang. Inco-nya nggak naik. Tapi memang belum di harga beli ya. Saya bilang beli jadi harga penutupan atau nawar bawah. Tapi dia open gap up, nggak dikejar juga. Nggak tahu kalau ada yang kejar ya sekarang masih nggak kemana-mana ya. Tapi nggak masalah, yang penting ada plannya. Habis itu gara-gara Inco dan naik, saya lihat ada yang menarik SMDR. Saya infokan SMDR. Dan nggak lama dia naik. Beli di 338 apa 336 tadi. Ya, terus dia sampai 360. Nah itu lumayan kan, 6% lebih tuh. Sekarang di 352. Nggak tahu Bapak Ibu kalau ada yang masih hot ya silahkan. Tapi tetap masih berapa profit kan. 4%an. Ada yang TP ya selamat. TP tipis, TP banyak ya udah. Memang seperti itu. Ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Minggu depan. Minggu depan belum tahu saya. Karena ya melihat time frame daily-nya nih ada potensi bisa tiba-tiba dikoreksi dulu. Bisa ya, tapi untuk naik juga bisa. Tergantung kita lihat respon market aja. Kalau misalnya Eropa hijau lagi, Amerika hijau tebel, bisa aja. Ya, alangkah bagusnya IHSG kalau minggu depan tuh ada koreksi dikit. Baru entry saham-saham yang sudah profit taking. Itu aja. Lanjut. Saham pertama ada ASII yang ditutup di harga 4.970 menguat 1,63%.
Langsung saja katanya nih, ICE juga sudah mendekati resisten. Ya, kalau melihat gapnya itu ada di 5100, tapi saya tadi kan targetkan sampai 5150. Kita lihat aja, kemungkinan besar karena melihat IISG-nya di pucuk juga, kemungkinan bisa kepentok resisten 5000 untuk ISI. Ya, ISI kalau saat ini wait and see, jangan dipaksa masuk karena Bapak Ibu, kenapa? Apa pertimbangannya tiba-tiba mau beli di harga 4970? Kenapa waktu di 4700 misalnya sini nggak beli, atau pas di bawah ini takut? Di atas ini Bapak Ibu resikonya lebih besar. Kenapa? Kalau dia turun minimal ke 4800. Itu berapa persen? 3%, hampir 4%. Jebol lagi 4800, dia ke 4600. Makin dalam kan? Kalau saham-saham mau bangkit, baru mau mulai uptrend, Bapak Ibu beli di harga maksimal. Kalau seperti ini ya di resisten kuatnya. Waktu itu di 4500, 4600. Itu aja digoyang tuh, digocek kan, naik dikit habis itu dibawa turun, terus habis itu baru naik. Ya, yang penting punya plannya seperti apa. Jadi saat ini kalau dilihat time frame weekly-nya 4 minggu udah naik, dan Bapak Ibu perhatikan naik hari atau minggu ini volumenya lebih rendah dari minggu lalu. Kalau saya lihat ya berpotensi ada koreksi dulu minggu depan. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup di harga 2190 terkoreksi menguat 0,45%. Langsung saja ke teknikalnya, Auto mudah-mudahan bertahan di atas 2100. Saya juga mau entry tadi itu, sebenarnya mau entry, cuman saya lihat waduh, takutnya sih melihat kondisi ISG kita tuh juga harus melihat kondisi ISG, melihat kondisi yang lain ya. Walaupun saham-saham disupport belum pasti atau belum tentu juga pasti naik atau pasti turun. Ya, kita harus melihat, harus mempunyai sistem trading atau mempunyai pegangan ya yang kira-kira memang condong kemana nih arahnya, mampu nggak dia rebound. Ya, jadi saat ini Auto belum dulu lah. Kita lihat di mana koreksi. Ini kalau dia pola dead cat bond, patah trend line uptrendnya ini menarik di 2000 tuh menarik menurut saya. Kalau dia kasih 2000 tuh menarik. Tapi kita lihat aja lah. Untuk Auto lebih ke wait and see. Lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1295 menguat 2,37%. Langsung saja ke teknikanya. IMAS kembali ke atas 1300. Apakah aman? Mudah-mudahan aman. Tapi kondisi seperti ini sudah terlihat akan dijaganya 1250. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi. Targetnya minggu depan 1300 atau menguji EMA 200-nya nih. 1380. Kita lihat minggu depan untuk IMAS. Ya, itu aja. Lanjut, ada IMJS yang ditutup di harga 176 menguat 0,57%. Langsung saja ke teknikanya. IMJS ini ada candle bullish engulfing, tanda-tanda reversal, tapi sayangnya supportnya saat ini 170 167 itu support, resistennya 184. Kita lihat nanti seperti apa minggu depan. Tapi kalau dia tembus 184 minggu depan tuh menarik. Menurut saya saatnya bangkit. Kenapa? Ada berpotensi sudah terkonfirmasi awal Agustus itu swing low. Dan ini ada pembentukan pola KB handle break 184 220 atau minimal 200. Lumayan. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus ya. Setelah candle hammer, dia membentuk candle morning star kalau digabung, dan candle minggu ini juga bagus, volume juga bagus 2 kali lipat kayaknya, dan ya menarik. Minggu depan harusnya bisa lanjut ya. 184 resisten akan diuji. Disclaimer untuk IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di 1005 terkoreksi 0,49%. Langsung saja keteknya, MPMX nggak kemana-mana, apalagi ke pentok resisten EMA 200-nya. Jadi ada potensi turun dulu. Kalau mau MPMX ini ambil di 990 980. Naik ke 1020 jualan. Ya 3% 4% jualan. Ditektokin aja. Karena MPMX kalau Bapak Ibu saat ini berharap 5, 6, 7, 8% itu susah. Dikasih 3%, 4% ataupun 2% bungkus. Ditektokin aja dulu. Jadi saat ini wait and see, kalau dia ada koreksi 2% itu menarik di 980 untuk MPMX. Coba lihat time frame weekly-nya bagus nggak? Tuh kan candlenya kurang menarik nih. Jadi ada potensi bisa
koreksi dulu minggu depan ya, tapi kemungkinan besar 980 dijaga MPMX. Lanjut ada GJTL yang ditutup di 1245 menguat 1,21%. GJTL pelan-pelan tapi naik ya. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini banyak coretan ya. GJTL sudah terkonfirmasi nggak? Ada peluang sih, cuman agak rawan nih. Kenapa naiknya tuh ya kurang oke. Kenapa ini naiknya naik aja dari 6 Agustus tuh ya. Takutnya tiba-tiba false break dia koreksi. Tapi kondisi seperti ini Bapak Ibu pakai 1200 1190 itu neckline harus dijaganya ya. Kita lihatlah ke depannya. Ya, dan bagusnya Bapak Ibu ya. Dia tuh mantul dari EMA 200-nya waktu itu di Juni. Jadi menarik nggak GJTL? GJTL masih menarik, tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, wait and see dulu karena agak rawan ISG ada potensi koreksi. Tinggal nanti lihat di mana dia koreksi, apakah 1200 bertahan atau jelek-jeleknya 1150 lah. Harusnya ya ini aja maksimal. Swing low-nya itu pun bisa dikatakan false breakout kalau sampai 1150, tapi kemungkinan dijaga. GJTL. Lanjut ada Bird yang ditutup di 1645 terkoreksi 0,6%. Langsung saja ketikanya Bird di atas 1600 masih aman, kita lihat 1-2 hari ke depan, maksudnya minggu depan ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia sudah membentuk lower high. Jadi kalau dia jebol 1600 gagal 1500 lagi arahnya. Coba lihat, hapus dulu ya. Neckline-nya 1600, saya gambar ulang. Resisten ada di 1750. Kebetulan dulunya itu adalah support kuat. 1700 ya, 1700 1750. Dan time frame weekly-nya cukup oke. Ada doji, mudah-mudahan dikonfirmasi hijau lah. Minggu depan kalau rebound sih menarik. Tembus 1700, ya udah siap-siap gas ke atas. EMA 200 tembus minggu depan. Lanjut kemana? 2000. Peluang besar. Gimana cara hitungnya? Ya bisa dari swing low ke swing high-nya ini. Tuh, 2000 2030 2000 lah, nggak usah muluk-muluk 1950 2000 tuh udah mantep lah. Nih, arahnya minggu depan asalkan tembus. Kau bisa nggak kira-kira? Ya kita lihat. Bird. Lanjut. Ada Cepin yang ditutup di harga 5150 terkoreksi 0,96%. Langsung saja ketikanya Cepin belum kemana-mana ya. Perkiraan saya minggu ini bisa bangkit. Nggak bangkit-bangkit juga, tapi dia selalu mempertahankan EMA 200-nya. Mudah-mudahan minggu depan ya kita lihat antaranya minggu depan tuh udah antara naik atau turun. Kalau ISG turun juga nih. Cepin jebol 5150. Hati-hati menurut saya saat ini. Time frame weekly-nya doji, volume besar. Ya mudah-mudahan lah kalau candle seperti ini nih, seperti Three Black Crow kan, konfirmasi harus rebound. Minggu depan harus tutup di atas 5300 minimal. Kalau bisa 5400 up untuk Cepin. Itu aja. Lanjut. Ada Japa yang ditutup di 1600 menguat 0,31%. Japa sudah dipucuk, skip aja. Langsung saja ke teknikalnya. Japa ini kalau benar swing low harusnya bertahan. Pokoknya Japa nih kalau Bapak Ibu minat ya. Kalau yang mau pakai stop loss, kalau nggak pakai stop loss ya terserah. Tapi kalau dia koreksi 2% 3% buang aja tuh. Besok Minggu Senin maksudnya. Ya, itu aja. Ini kalau benar web 4 minggu depan udah tembus 1660. Kalau bisa ya. Tapi melihat ISG yang dipucuk kira-kira gimana deh. Kalau ISG tiba-tiba masih kuat minggu depan all time high, peluang besar tetap Japa web 4 dan web 5-nya 1800 minimal. Itu Anda ya. Untuk Japa lanjut ada Main yang ditutup di 830 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja katakannya Main belum dulu. Wait and see. Ini ya memang sideways seperti ini nih minggu depan antara dibuang atau diturun. Minggu ini dia nggak kemana-mana ya. Tapi sempat tarik naik tapi habis itu kempes. Ya kita lihat minggu depan antara dia dijebol 4800 atau breakout 900 untuk Main. Ya, itu aja untuk Main. Lanjut ada SMGR yang ditutup di 4050 menguat 0,9%. Terus saja kata ringkanya SMGR di atas 4000 atau 3900 masih aman. Tapi sayang kalau Bapak Ibu stop loss-nya tipis karena ada support kuat dan itu bisa jadi swing low-nya di 3800. Memang konfirmasinya
tembus 4.200 gas ke atas. Ada terkonfirmasi pola KP handle dan ya siap-siap uptrend, saatnya bangkit. Targetnya 5.200, 5.000, 5.400. Kalau jalan ya bisa nggak kira-kira jalan di September atau 2 minggu ke depan. Kita lihat aja untuk SPGR. Itu aja, lanjut. Ada INTP yang ditutup di harga 7.075 menguat 0,71%. Langsung saja ke teknikanya. INTP di atas 6.900 masih aman, boleh di hot. Risknya kecil, minggu depan kalau hijau menarik. Tembus 7.200 Senin atau Selasa, gas ke atas. Target mana? 7.800, 8.000. Ada peluang. Yang penting Senin Selasa bisa tembus 7.200 aja minimalnya untuk INTP. Time frame weekly-nya kurang bagus. Ya itu harus dikonfirmasi tembus 7.200 Senin Selasa lah ya kalau bisa. Catatan, Bapak Ibu bisa pakai support 6.900. Jangan jebol. Itu aja. Untuk INTP, saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 230, terkoreksi 0,86%. Langsung saja ke teknikanya. SMBR supportnya 220. Kalau dilihat seperti ini, minggu depan bisa jalan lagi nih. Grup-grupnya konstruksi, grup-grupnya semen, ya. Kita lihatlah. Ya, kalau Bapak Ibu nawar bawah silahkan. Ini pokoknya support kuat harus dijaga SMBR 3 minggu 4 minggu ke depan. Itu 220 gagal bertanda terus buang dulu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa hitung risknya berapa? 6% maksimal. Targetnya kemana? 250. Tembus gas. Mengakhiri masa downtrend dan siap-siap uptrend. Itu aja untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.